Selamat pagi. Udah siang, belum jam 12. Yang ngantuk ada pop mie, kopi dan teh yang tidak puasa katanya ya. Saya ngumumin di grup tadi langsung disanggah loh, ada puasa hari ini gitu ya. Di lantai 4 pilar. Oke, saya nyambung dengan yang Pak Luki bawakan Sabtu kemarin, Kejadian 17. Karena ini memang hari-hari kita lagi renungkan ya. Ya, hari itu dia ulang tahun 99 tahun, pada puncaknya siapa yang menyatakan dirinya kepada Abraham? El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia yang memuaskan. Ya. Saya kemarin bertanya sama di grup mempelai. Kenapa ya pada puncak Abraham 99, kenapa Tuhan penting banget bicara tentang keluarga dan keturunannya? Ya seperti tadi Kak Erik sampaikan. Tapi salah satunya juga coach jawab ya. Karena lewat keluarga inilah memang harus Mesias dilahirkan. Jadi memang keluarga ini sesuatu yang signifikan saudara, yang sangat penting. Dari awal dulu Abraham ulang tahun 99 sampai sekarang. Ya sampai di akhir nanti. Nah saudara kebayang ya, bahwa hari itu Tuhan Allah yang maha kuasa yang berbicara kepada Abraham. Dia yang mau mengadakan perjanjian dengan Abraham dengan keturunannya. Tapi kita tahu hari itu Abraham ketawa. Ya, Abraham ketawa, ada yang bilang ketawa sukacita kalau menurut Latin Septuagint. Tapi menurut saya bukan karena sukacita. Karena kalau sukacita dia tidak menyodorkan Ismail habis itu. Dalam hatinya dia ketawa, setelah itu dia menyodorkan Ismail Tuhan. Jadi itu kira-kira percaya atau enggak? Ya, enggak usah dijawab. Karena Alkitab tidak pernah berkata bahwa Abraham tidak percaya. Keren kan? Nah saya pelajari apa arti beriman itu. Sejujurnya saya ini merasa orang yang tidak punya iman saudara ya. Kalau Tuhan ngomong dulu kami belum pernah ngelihat 10 juta di tangan setiap bulan. Tuhan udah bilang, ingat ya waktu itu bilang, tuh jatah kamu itu seharusnya 1M setiap bulan. Saya bilang, hah? 1M 10 juta yang nyampe. Tapi aneh, sekarang waktu Tuhan bicara ini saya mulai merenungkan. Oh waktu itu saya baru dapat rumah baru, semua orang tua murid ini ada yang bergosip. Gosipnya apa? Ibu Ella ini gajinya 1M dari Mahanaim. Katanya melayani orang miskin, gaji 1M. Saya bilang amin, saya dapat. Bisa beli rumah di situ jadi maksudnya ya. Soalnya deretan rumah saya itu isinya GM, direktur ya kayak gitu. Dan termasuk kami. CEO-nya Tuhan Yesus. Sampai satu kali bahkan ada yang transfer ke saya benar-benar 1M. Tapi saya lewati itu dengan kayak tadi Miss Irene bilang, gak percaya. Gak bisa nerima. Ya, aneh gitu, aneh, asing. Bego kan? Bego ya. Tapi waktu saya pelajari arti kata iman, ternyata kata iman artinya saudara, berapa banyak yang saudara kalau dengar janji, yang pegang emas kemarin. Berapa banyak yang berpikir, ini ada-adanya Bu Iin aja ini kayaknya. Ini acara apa lagi kita nih? Sejujurnya gak usah jawab dalam hati. Sejujur-jujurnya berapa banyak dari kita yang seperti itu? Ya. Tapi hari itu saya meloncat saudara. Karena sebelum acara itu Pak Luki tanya di mobil. Menurut kamu kita dapat berapa? Saya merem tanya Tuhan, saya lihat 250. Begitu saya dapat kelompok beneran loh 250. Jadi saya tuh exciting banget. Saya bilang Tuhan pasti ini Tuhan lagi mau kasih saya. Jatuh sampai kacamatanya. Iya betul. Nah ternyata arti kata iman, nih keren banget. Setuju. Iman itu bukan tiba-tiba kamu percaya bulat. Tadi ibu bilang ya ada banyak yang lapisan tidak percayanya tebel. Termasuk saya sebetulnya. Cuma hari ini Tuhan tuh lagi bongkar. Nah ternyata arti kata iman adalah setuju. Jadi kalau saudara saya belajar begini, begitu Tuhan bilang lah jatahmu 1M, harusnya saya bilang yes sepakat.
Gimana caranya? Nggak usah mikir lah, pokoknya sepakat aja dulu. Karena ternyata arti lain adalah berteman. Berteman itu tadi yang Kak Erik bilang, persekutuan. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu jadi ibu bangsa-bangsa, ke saya dulu ya. Saya, aduh boro-boro, saya kemana aja susah, duitnya kagak ada. Sekarang saya keliling dunia ya. Tapi berawal dengan mana? Peluk aja dulu. Kayak dulu Pak Luki pernah nyampein destinimu apa? Peluk aja dulu. Ya, yang penting kita peluk dulu. Sepakat dulu lah sama Tuhan. Gimana caranya? Entahlah bagaimana. Oke. Yang menarik juga begini. Tadi pertama sepakat dan memeluk ya, berteman dulu. Bertemanlah dengan ide bahwa saudara, Yesus sudah menjadi sangat miskin untuk menjadikan saudara sangat kaya. Jangan cuma di mulut nih. Saya ulang sekali lagi. Yesus sudah menjadi sangat miskin supaya saya menjadi sangat. Saya apa saudara? Ah ya udah pinter. Ya. Jadi percaya dulu aja. Kita harus sampai berteman dengan kalimat itu, dengan ayat itu. Jadi mau gak bisa bayar kontrakan, bilang Tuhan terima kasih. Kamu sudah jadi sangat miskin supaya saya sangat kaya. Oke, kalau kita udah nolak di dalam hati kita nih, itu gak bisa ngalir dananya ternyata. Ya. Nah yang kedua arti menarik adalah assure. Sama persuade. Assure itu yakinlah, yakinkan. Ya, yakinkan diri. Alarm saya udah bunyi. Oke. Nah, yakinkan dirimu. Saya yakin hari itu Abraham begitu dengar janji aku akan bikin kamu begini, bikin kamu, dia masih diam aja. Begitu bilang tapi Sarai harus jadi Sarah. Nanti dia akan punya anak, dia langsung jatuh di mukanya. Dia bilang gini, saya udah tua begini, Sarah udah menopause. Yang bener aja. Tapi dia dalam hati loh, dia gak meleter. Tahu saudara dari mana? Karena pasal berikutnya bilang begini, waktu malaikat itu datang dan Tuhan berfirman. Sarah gak tahu apa-apa. Sarah ya ikut ketawa kok. Artinya dia mendiskusikan pun tidak sama Sarah. Kenapa begitu dia sodorin Ismail, Tuhan langsung bilang enggak. Anak nanti dari Sarah, bukan Hagar. Ternyata itu iman itu artinya kita boleh meyakinkan diri kita. Kita boleh persuade. Persuade itu apa ya? Kayak orang jualan tau ya, jualan asuransi tahu kan ya. Nanti kamu begini loh, nanti tanggal tahun segini kamu bisa ambil, nanti kamu akan begini, gak bakal rugi. Diyakinkan. Kita boleh meyakinkan diri kita. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, ini emas di tangan akan jadi milikmu. Ngomongin diri saudara, ini bukan Ibu Yin mengada-ngada, ini pasti Tuhan lagi merekayasa. Omongin diri kita, itu boleh, itu masih dihitung iman saudara. Boleh gak 1 menit? Kalau saudara itu termasuk yang ada lapisan-lapisan ketidakpercayaan. Boleh gak sekarang ngomong dulu, merem dulu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku memilih mau berteman dengan janji-janjimu yang besar itu. Tuhan, aku memilih mau sepakat dengan janjimu itu. Tuhan, Engkau yang lagi bicara, El Shaddai, Allah Maha Kuasa lagi bicara sama saya. Lagi mau bawa saya masuk masa penggenapan. Ayo Ella percaya, ayo sebut namamu, perintahkan dirimu percaya. Perintahkan dirimu sepakat dengan Tuhan. Apalagi artinya menenangkan. Artinya semua badai ketakutan saudara. Badai trauma saudara, mau itu dari tanah, mau itu dari pohon, mau dari trauma saudara sendiri. Trauma kemiskinan saudara, mari kita bungkam. Ya kan, saya tanya tuh di grup 250. Apa aja pikiran yang bergejolak yang membuat kamu susah percaya? Saya dapat salah satu kalimat cuma begini, terlalu jauh bu, nggak nyampe. Ya, masalahnya kita izinkan suara siapa yang bergema?
Suara terlalu jauh nggak nyampe, lu tahu diri lah, lu cuma jualan di pasar, lu mau 450 juta dari mana, kagak nyampe. Atau kita mau izinkan suara Tuhan yang bergema. Bisa, Tuhan mau kasih 250 gram, Tuhan mau kasih 500 juta, bisa. Ya waktu Pak Luki dipanggil full time, itu kerjaan kami sehari-hari. Saya nggak rela dikasih dia panggil full time, karena gaji dari berapa puluh, saya bisa makan di restoran mana aja, beli apa aja ya. Tiba-tiba turun ya. Saya harus mengubah hidup saya, harus mengubah keinginan, mengubah semuanya. Tapi ternyata nggak bisa disesali Tuhan, saudara. Hari itu kami perkatakan iman, perkatakan firman. Mungkin 100 kali kami sebutin, Tuhan memelihara, Tuhan melihara burung di udara, mendandani burung di udara. Udah Ella jangan gila, percaya aja. Perintahkan jiwa kita, ya. Jadi ayo sekali lagi saya mau bilang gini, apapun badai dalam hidupmu, apapun suara yang bergema dalam hidup saudara, boleh gak dibungkam? Mari kita gemakan janji Tuhan. Amin. Tadi dapat nama-nama Tuhan, nama saya keren, nama Tuhan saya keren banget. Allah pembalas. Yang mengerti mengertilah. Ya, meyakinkan itu boleh dengan argumen saudara. Jadi dengan Tuhan boleh berargumen, tapi bukan ngeyel. Perhatikan, Abraham ketawa sodorin Ismail. Itu argumen bukan? Argumen. Tapi begitu Tuhan bilang, Aku yang berjanji, aku sanggup memberikan. Itu Abraham langsung diam. Dia kenal siapa yang berjanji. Halaman berikut. Waktu saya doa Tuhan bilang begini, faith is in whom we believe. Artinya iman adalah kepada siapa kita percaya. Iman bukan diri kita. Iman bukan saya bisa, iman bukan saya hebat, iman bukan karena saya percaya. Tapi iman adalah siapa yang berjanji yang kita percaya itu. Amin. Saya mau ajak saudara sebentar sebelum kita nanti masuk sidang ilahi. Karena gini, di puncak 99 Tuhan penting banget bicara tentang keluarga. Saya tadi sempat baca-baca statistik keluarga. Ternyata dunia pun mengakui kalau negara itu mau hebat, keluarga harus sehat. Kalau keluarga hancur, maka negara itu hancur. Jadi saudara, saya mau ajak saudara gak usah doa dulu jauh-jauh ya. Boleh gak? Kita doa buat keluarga-keluarga kita. Semua janji Tuhan untuk keluargamu, mari hari ini kita sepakati dengan Tuhan. Sebelum kita masuk sidang ilahi untuk yang lain-lain, boleh gak? Kita ambil 1 menit, tutup mata. Dan kita bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau engkau punya masalah dengan semua trauma yang berkata kemiskinan, kemelaratan, gak bisa, gagal dan segalanya. Boleh hari ini kita minta ampun dulu ke Tuhan. Tuhan ampuni kami karena kami membiarkan noise, kebisingan itu bersuara terlalu kencang dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bisa mendengar saat Engkau bersuara. Sehingga kami tidak bisa mendengar saat Engkau memberikan janji-Mu. Ampuni kami Tuhan. Mari bicara saudara. Bicara dengan Tuhan, mumpung ini Kairos, Tuhan mengadakan pemutihan untuk semua ketidakpercayaan saudara. Mari kita memilih hari ini. Kita belajar percaya. Kita belajar sepakat dengan Tuhan. Dan kita belajar memerintahkan jiwa kita. Mari saudara perintahkan jiwamu untuk percaya akan janjinya. Mari bicara. Perintahkan jiwamu untuk waras. Perintahkan jiwamu untuk mendengar Tuhan berbicara.
dan bukan kebisingan-kebisingan dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan semua suara-suara kebisingan yang membuat kami tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kami bungkam, diam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bungkam dan kami katakan selesai dengan semua penyatuan kami dengan Engkau. Semua suara keraguan, semua suara kesakitan, semua suara kepedihan, kami katakan selesai dengan penyatuan kita. Tidak ada lagi penyatuanku, persekutuanku dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mulai hari ini kami memilih menyatu dengan El Shaddai yang berjanji, menyatu dengan Bapa yang sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan. Kami memilih menyatu dengan Allah kami yang Maha Kuasa, yang sanggup melaksanakan yang sudah Dia janjikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus Kau singkapkan setiap ketidakpercayaan kami, setiap kebodohan dan kesesatan kami. Dan buat kami menggemakan suara-Mu lebih keras daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Kami mau sepakat dengan Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.